Keadilan gender dimaknai dengan kondisi masyarakat yang menempatkan laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Masyarakat diharapkan dapat terbebas dari nilai-nilai yang menganggap laki-laki lebih utama atau patriarki dibandingkan perempuan dan tidak terjadi lagi perbedaan peran, posisi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada jenis kelamin. Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan demikian perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh masyarakat atau manfaat yang sama. Perempuan ini seharusnya tidak menuntut kesetaraan tapi menuntut keadilan. Karena dalam beberapa aspek kehidupan ia ini diatur untuk menjadi patuh terhadap laki-laki, yaitu terhadap suaminya, terhadap ayahnya. Ini yang mengharuskan hal tersebut adalah perintah Allah, aturan agama, dan juga memang yang bertujuan untuk kemaslahatan. Jangan dianggap hal tersebut untuk mendiskriminasi, tapi itu adalah sebuah kemaslahatan untuk keseimbangan dalam kehidupan bersama. Yang diperjuangkan bukan kesetaraannya, tapi keadilannya. Bahwa dalam ranah-ranah sosial yang mengharuskan perempuan ini memiliki kiprahnya, seperti halnya kemanfaatan ruang publik. Jika memang perempuan tersebut memiliki kompetensi yang mumpuni, hendaknya diberi kesempatan yang baik dan adil supaya tugas-tugas kemanusiaan kita bisa tertunaikan dengan lebih bijaksana dan juga lebih baik lagi. Ketika kita bicara tentang kesetaraan gender, saya rasa kata yang lebih tepat bukan equality tapi equity. Equity ini adalah keadilan di mana orang dari latar belakang yang berbeda-beda memang diperlakukan secara latar belakangnya itu. Misalnya begini, kita mau ada pertandingan lari ya. Yang satu anak dari keluarga tidak mampu punya sepatu, lalu kemudian tidak punya sepatu, ada anak dari keluarga kaya punya sepatu. Kalau kita pakai konsep equality, kesetaraan secara mutlak, maka bagaimana bisa mereka kemudian bertanding secara adil? Nah, justru yang tidak punya sepatu harus dibantu, dikasih sepatu, dikasih gizi dulu, asupan gizinya diperbaiki sehingga kekuatan ototnya bisa lebih memadai untuk bertanding dengan baik. Nah, disinilah yang tadi kita katakan, kalau cuma sekedar kesetaraan disuruh tanding bebas, terjun bebas, akan sulit. Harus difasilitasi dan dibantu. Itulah yang namanya equity, keadilan sesungguhnya. Banyak isu gender yang ditemukan di bidang pertanian karena terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu kesetaraan gender ini lebih khusus lagi terrefleksi dalam hal akses terhadap peluang dan kesempatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, serta peroleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Melalui nota kesepahaman ini, baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPP-PA) maupun Kementerian Pertanian (Kementan) bertujuan untuk mengupayakan perwujudan kesejahteraan gender di bidang pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memastikan bahwa hak tradisional kaum perempuan termasuk hak anak tidak dihilangkan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam pertanian beserta hasil-hasilnya. 2. Memastikan akses yang setara untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki terhadap informasi, permodalan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian. 3. Mengupayakan langkah-langkah untuk menghindari konflik potensial di antara pemanfaatan lahan dan pengairan pertanian dan memastikan adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan prioritas program atau kegiatan pertanian. 4. Mengupayakan peningkatan keterampilan perempuan melalui pengenalan teknologi baru yang dapat diimplementasikan secara efektif dan terjangkau.